Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Karena itu berfirmanlah di tengah kami. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya firman-Mu sanggup memulihkan dan mengubah kami. Karena itu berfirmanlah di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu yang mempersiapkan, biarlah urapan yang baru turun atas hidupku. Semua yang aku sudah pelajari, semua yang aku ketahui tidak ada artinya tanpa Engkau mengurapinya. Karena itu biarlah Roh Kudus Engkau bermitra dengan hamba-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kita yang diberkati dan siap diberkati Tuhan bersama katakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, saudara, kita sudah memasuki di bulan ke-7 di tahun ini. Tanpa terasa kita sudah mengakhiri setengah tahun, saudara ya, perjalanan di tahun ini. Dan saya percaya kita akan selalu dilindungi Tuhan. Memang keadaan di hampir seluruh Indonesia bahkan di dunia, COVID ini semakin meningkat. Tapi saya percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan, tetapi tetap harus menjaga protokoler kesehatan ya saudara ya. Karena kita tidak selamanya kondisi tubuh kita itu selalu fit. Ada kalanya mungkin kita bisa kurang fit. Nah, karena itu kita perlu menjaga kondisi kesehatan kita masing-masing. Terutama saya harapkan saudara harus banyaklah membangun imun saudara ya, menambah imun. Tetapi lebih daripada menambah imun, yang terpenting juga adalah menambah iman. Nah gitu saudara ya. Sebab imun saja ditingkatkan tapi iman tidak ditingkatkan, saya pikir juga akan terjadi ketidakseimbangan. Tapi iman ditingkatkan, imun ditingkatkan, terjadi keseimbangan, Tuhan menyertai kita. Amin. Nah saudara, minggu ini kita akan membahas, dalam 1 bulan ini kita akan membahas tentang komunitas. Ya, dan untuk minggu ini kita akan membahas tentang apa itu komunitas. Minggu depan kita akan membahas tentang pentingnya komunitas orang percaya. Lalu minggu tanggal 18 minggu ketiga kita akan membahas tentang kuasa dalam sepakat. Dan tanggal 25 Juli kita akan membahas tentang memenangkan jiwa melalui komunitas. Nah Bapak Ibu, saya ingin saudara setiap minggu ini saudara tidak kosong, karena saya rindu saudara menerima berkat Tuhan, bahwa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan berada di dalam satu komunitas. Amin. Komunitas di dalam dunia ini ada banyak saudara. Ada komunitas ibu-ibu suka shopping gitu saudara ya. Ada komunitas bapak-bapak yang hobinya sepeda motor. Ada orang yang komunitasnya sepedaan. Ya macam-macam, ada banyak komunitas, dan hampir semua komunitas-komunitas yang ada itu menuju kepada satu tujuan yang sama, pemikiran yang sama, hobi yang sama, dan tentu memiliki kurang lebih juga latar belakang yang sama, begitu ya saudara ya. Nah tetapi selain komunitas yang tadi menyangkut tentang hobi, menyangkut tentang hal-hal pekerjaan, ada hal juga yang harus penting kita bangun di dalam kita membangun komunitas, yaitu apa? Komunitas rohani kita. Amin. Ya, kalau saudara cuma membentuk satu komunitas berdasarkan hobi itu bagus, tetapi tidak akan membangun iman saudara. Tapi kalau saudara membangun komunitas dan saudara berada dalam komunitas rohani, saya percaya engkau akan dibangun imannya dan engkau akan bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Nah, kata persekutuan atau komunitas dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata koinonia. Koinonia adalah suatu bahasa atau satu kata yang dipakai dalam Perjanjian Baru, memiliki arti persekutuan dengan partisipasi intim. Jadi koinonia itu adalah persekutuan dengan partisipasi intim. Jadi kalau kita bilang kita ada pada koinonia, kita ada pada satu komunitas, kita ada dalam satu persekutuan rohani, tentu di situ ada keterlibatan di situ, keterlibatan kita semua membangun satu hubungan yang intim, itulah koinonia. Nah saudara,
Ada seorang penulis namanya Crow, dia mengatakan bahwa komunitas itu terbagi menjadi 3 komponen. Ya, yang pertama itu berdasarkan lokasi atau tempat. Biasanya sesuai dengan wilayahnya komunitas itu dibangun. Ya, melihat dari kondisi tempatnya, baru mereka menyimpulkan, ayo kita buat komunitas berdasarkan lokasi tempat. Ada juga yang membangun komunitas berdasarkan minat. Jadi kalau dia suka sepeda, ngumpul, ayo kita buat sepedaan yuk, kita bikin komunitas sepedaan lah gitu ya. Kalau yang suka nanti olahraga sepak bola, yuk kita bikin komunitas berdasarkan minat, berdasarkan hobi. Lalu ada juga orang yang membentuk komunitas itu berdasarkan komuni. Ya, komuni dapat berarti ide dasar yang dapat mendukung komunitas itu sendiri. Ya, jadi misalnya daripada kita gini-gini, mendingan kita buat kuliner, nah, gitu ya. Kita bikin masak-masak, lalu kita bisa menolong orang lain. Ya, jadilah bentuk sosial. Ya, nah itu komunitas-komunitas berdasarkan komuni. Tapi saudara, ada hal yang tadi saya sudah bilang yang kita bangun bukan cuma komunitas-komunitas seperti itu, tetapi juga adalah komunitas rohani. Amin saudara ya. Dan ini yang akan saya bagikan kepada saudara selama 1 bulan ini, bagaimana kita membangun komunitas rohani di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, komunitas adalah sesuatu yang sudah ada sejak manusia ada. Bahkan Tuhan itu adalah Tuhan yang berkomunitas. Kalau saudara baca dalam Kejadian dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ada 2 kali kata kita di situ. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut apa? Gambar dan rupa kita. Kita di sini berbicara tentang jamak, bukan tunggal. Ya, kita di situ Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, jadi baiklah kita komunitas Bapa, Anak, Roh Kudus menjadikan manusia. Jadi Allah itu juga adalah Allah yang ke kita. Ya. Nah, saudara, Tuhan itu suka dengan kekitaan. Amin. Amin saudara ya. Kenapa? Karena memang kita ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita bukan diciptakan Tuhan sebagai makhluk individual. Karena apa? Karena kita ini keterikatan satu dengan yang lain. Amin. Kita nggak bisa hidup seorang diri. Kita satu dengan yang lain, saling keterkaitan. Contoh, waktu kita dilahirkan saja, orang tua kita membutuhkan bidan, membutuhkan dokter. Bahkan waktu nanti kita meninggal, kan gak mungkin kita jalan sendiri ke kubur. Gak usah diangkat saya, gak usah masukkan peti, saya jalan sendiri ke kuburan. Tidak bisa, kita butuh orang lain. Amin. Jadi memang kita diciptakan Tuhan itu adalah makhluk sosial. Tuhan itu sudah mendesain kita untuk berada dalam satu komunitas. Makanya waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan bilang ini gak baik kalau dia seorang diri. Diciptakanlah Hawa. Sudah 2, Tuhan bilang gak baik, harus beranak cucu. Amin. Ya. Jadi memang Tuhan sudah mendesain kita manusia sejak dari awal itu untuk berada dalam satu komunitas. Tentu adalah komunitas-komunitas yang baik. Memang ada komunitas-komunitas yang negatif, tapi kita harus membangun komunitas yang positif. Amin. Sebab Paulus bilang begini, pergaulan yang buruk akan apa? Merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi saudara, dengan siapa saudara bergaul, dengan siapa saudara berkomunitas, itu akan mempengaruhi kebiasaan kita. Itu akan membentuk kebiasaan kita. Ya, dengan siapa engkau bergaul, maka itu akan menjadi kebiasaan saudara. Sebab Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi yang dirusak apanya? Kebiasaannya. Makanya kalau saudara bergaul dengan komunitas yang jelek, yang tidak baik, saudara perilakunya baik, tapi saudara berada di komunitas yang salah,
suka minum mabuk, suka berzina, suka korupsi, suka kata-kata kotor. Saudara baik nih, dasarnya udah baik. Tapi saudara bergaul dengan orang situ, pertama mungkin saudara alergi. Aduh, kok ngomongnya kayak gini ya? Gak nyaman di hati. Tapi karena saudara terus bergaul sama dia, lama-lama kebiasaannya dia mempengaruhi kebiasaan saudara. Yang tadinya baik, ngomong tutur katanya sopan, jaga etika, pergaulan gak sembarangan, saudara menjaga hidup. Karena bergaul setiap hari dengan orang-orang seperti itu, lama-lama kebiasaannya dia menjadi kebiasaan saudara. Betul? Ya. Karena itu Paulus bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu saudara berhati-hatilah di dalam saudara berkomunitas. Berhati-hatilah di dalam saudara bergaul, karena pergaulanmu itu akan membentuk kebiasaan saudara. Seorang yang tadinya pemalas, suka tidurnya bangunnya siang, istilahnya orang Surabaya itu keturunan bangsawan, bangsa Tangiawan, orang-orang yang biasa bangunnya siang. Pekerjaannya pengacara, pengangguran banyak acara. Ya, nah orang-orang kayak gini, saudara kalau membentuk dia gampang. Kasih masuk di asrama militer. Masukkan dia di asrama militer, kasih dia di sana barang 3 bulan, dibentuk bangun pagi harus, begitu terlambat bangun pagi, push up. Ya, harus ada kegiatan lari pagi, pikul senjata, pikul ransel, cuci piring, harus disiplin. Berani tidak disiplin, kena konsekuensi. Push up. Saya ini dulu pernah di Malino, saudara. Di Malino itu ada tempat pendidikan tentara. Kalau saya naik ke pasar Malino itu saya selalu nonton dulu. Saya lihat itu tentara, kasihan saudara. Kalau mereka salah dipukul, siap dan. Salah lagi dimarahin, siap dan. Selalu siap dan, siap dan, siap dan. Gak pernah bilang, kurang ajar nih komandan pukul saya. Selalu siap dan. Nah kalau orang kayak begitu pulang dari militer, kebiasaannya tadi bangun siang berubah. Betul gak? Kita sebagai orang tua, anak saya kenapa ini? Jam 5 pagi dia sudah bangun, rumah bersih. Yang tadinya gak biasa kerja, ini sudah biasa kerja. Yang tadinya habis makan piring digeletakkan, ini sudah bahkan habis makan cuci piring. Kenapa? Diubah. Lewat apa? Kebiasaan. Karena itu kita harus membangun komunitas kita supaya komunitas kita adalah komunitas yang baik. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Nah, komunitas itu dalam pengertiannya, dalam pengertian yang umum, komunitas adalah suatu kelompok sosial di suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya memiliki ketertarikan dan habit yang sama. Ya, jadi memang seperti itulah komunitas. Nah, dalam buku The Power of Discipling, karya seorang bernama Gordon Ferguson, saudara bagus ini, dia banyak membahas tentang buku-buku tentang pemuritan dan sebagainya. Dia mengatakan begini, saat kita mempelajari Alkitab, kita melihat bahwa tak akan mungkin ada seorang Kristen penyendiri. Kita memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan satu sama lain. Nah saudara, dia berkata bahwa tidak mungkin seorang Kristen yang sudah percaya Tuhan hidupnya harus menyendiri. Karena memang Tuhan tidak pernah menciptakan kita menjadi orang yang egoisme, menjadi orang yang individual. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, karena itu saudara, kalau ada orang Kristen yang suka menyendiri, cuman datang ke gereja, habis gereja pulang, istilahnya itu orang Jawa bilang molimo, 5M. Datang ke gereja, mangap, buka mulut, mingkem, tutup mulut, melek, buka mata, merem, tutup mata, mulai. Jadi begitu, jadi datang, buka mata, karena apa? Nyanyi. Buka mulut, karena apa? Nyanyi. Lalu tutup mata karena berdoa. Habis itu mingkem karena dengar firman.
Habis dengar firman pulang, dah tidak saling kenal satu dengan yang lain. Ini bukan orang Kristen. Karena orang Kristen, orang percaya, dia berbaur satu dengan yang lainnya. Amin. Nanti minggu depan saya akan mengajarkan saudara tentang pola hidup jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ya, dan itu harus terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, nah karena itu saudara, kita perlu berada dalam komunitas rohani. Amin. Jadi apakah mungkin jika seseorang ingin mengikut Yesus tapi menolak untuk berada dalam komunitas orang-orang percaya? Tidak mungkin. Seorang yang mengikut Yesus, dia tidak bisa terhindar dari yang namanya komunitas orang percaya. Dan dia harus berada dalam komunitas orang percaya. Amin. Nanti kita akan belajar, ada 4 poin yang akan saya bagikan kepada saudara. Ya. Ada 4 poin yang akan saya bagikan kepada saudara, apa yang akan kita lakukan dalam komunitas. Karena itu saudara, kita tidak mungkin bisa berjauhan satu dengan yang lain. Makanya saya bilang begini, saudara yang belum ikut community KFC, Kingdom Family Community, saudara ikut. Kadang-kadang orang itu gini saudara, saya antara mau ya, nanti orang tahu saya punya kehidupan. Justru orang tahu kehidupan saudara, saudara dijaga. Amin. Haleluya. Ya kalau saudara hidup sendiri gak ada yang menjaga saudara. Tapi kalau saudara dalam komunitas, saudara dijaga, kita saling menjaga di situ. Amin. Misalnya ada kelemahan saya, misalnya kelemahannya apa? Kelemahannya itu suka ngomongnya gak enak, suka ngomong kasar. Waktu kita mau ngomong kasar, teman hati-hati, jaga mulut. Nah begitu saudara ya. Jadi kita saling mengingatkan, saling membangun. Karena dalam komunitas orang percaya itu harus saling membangun, saling mendoakan, saling menasihati. Kata saling-saling itu harus dilakukan di dalam komunitas. Amin. Nah karena itu saudara, mari kita belajar hari ini. Ada beberapa hal yang tidak mungkin kita dapat tanpa berada dalam komunitas. Ya, karena itu kita harus berada dalam komunitas. Yang pertama, apa yang tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak berada dalam komunitas? Yang pertama itu adalah komunitas itu memberikan kita encouragement. Komunitas itu memberikan kita dorongan, saudara. Amin. Jadi waktu saudara ada dalam komunitas, kita itu didorong, dikuatkan, diteguhkan, diberikan satu dukungan satu dengan yang lain. Karena itu Ibrani pasal 10 ayat 24 dikatakan begini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Tidak ada manusia yang bisa tetap kuat seorang diri, saudara, nggak ada. Satu kali waktu saya baru bertobat, saya ada kerinduan untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi saya berusaha untuk saya menjalankan sendiri tanpa saya mau terlibat dalam hal komunitas. Bisa. Tapi tidak bertahan lama. Waktu saya lagi dalam keadaan malas, gak ada yang memberikan dukungan, gak ada yang memberikan dorongan, saya akhirnya lama-lama jadi mundur. Dan akhirnya jatuh dalam dosa lagi. Ya ini waktu belum bertobat. Waktu masih muda, masih remaja. Tapi ketika saya bertobat kembali, saya mulai aktif dalam komunitas. Saya mulai aktif di pemuda. Saya mulai aktif dalam pelayanan pemuda. Saya mulai aktif dalam pelayanan gereja. Dengan komunitas-komunitas pemuda. Saya dulu punya 4 teman baik, saudara ya. Satu teman saya ini sekarang sudah jadi Kapolres di Bali, terakhir jabatannya. Yang satunya itu sudah jadi personalia di Pertamina, sekarang dia ditarik di Jakarta Pusat. Kami semua yang dulu berkomunitas 4 orang ini saling membangun, saling menguatkan. Yang satunya ini ada dosen sekolah teologi di Batam. Kami 4 orang dan saya sekarang jadi hamba Tuhan. Ya, dari kita semua sekarang ini jadi orang-orang yang baik. Kenapa? Kita bangun komunitas, 4 orang ini dulu kami saling membangun. Ya, kalau saya lagi lemah dia cerita, aduh Gil, saya ini lagi kayak gini. Ya sudah, ayo kita berdoa. Jadi kita saling mendoakan. Ya, nah di situ saya menjadi kuat.
Saya menjadi kuat lagi. Karena tidak ada manusia yang bisa tetap kuat seorang diri. Sampai berapa lama saudara bisa menahan beban hidup saudara sendiri? Nggak bisa. Betul? Ada masanya di mana titik itu tidak akan bisa kita tempuh. Ada masanya, ada titik jenuh, titik bosan dalam hidup kita. Dan itu kita butuh orang lain. Untuk bisa menolong kita, mendukung kita, menguatkan kita. Karena itu saudara nggak akan dapatkan itu di luar komunitas. Amin. Di komunitas itulah saudara akan mendapatkan kekuatan. Karena di situ ada saling mendorong. Bukan saling mendorong supaya jatuh begitu, enggak saudara ya. Saling mendorong waktu dia lemah, ayo kamu bangkit lagi, ayo kamu bisa. Makanya di Kingdom Family Community di situ penting saudara. Saudara yang belum ikut komsel istilahnya, ayo ikut supaya apa? Kita bisa saling mendorong satu dengan yang lain. Amin. Nah karena itu keluarga kita cerita aja, nggak apa-apa. Memang belum ada orang yang nggak bisa terbuka, oke nggak apa-apa. Ya, carilah orang-orang di mana saudara bisa terbuka dengan orang yang saudara bisa percaya. Kalau saudara percaya kepada kami, puji Tuhan. Kalau saudara nggak percaya kepada kami, saudara percaya kepada orang lain mungkin yang di luar, nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, yang penting saudara harus punya orang-orang yang bisa mendukung saudara, mendorong saudara. Dan saya mau beritahu kepada saudara, itu hanya kita dapatkan di dalam kita berkomunitas. Ibrani 10 tadi ayat 24 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan. Supaya apa? Kita saling mendorong dan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Waktu saudara dalam komunitas anak-anak Tuhan, waktu kita lemah. Makanya saya bilang kayak gini ya, di gereja ini tidak ada orang yang ditolak. Saudara pencuri, saudara pezina, saudara koruptor, saudara orang berdosa yang paling bagaimanapun kata orang menurut orang, ketika saudara datang di gereja ini, saudara disambut dan saudara diterima. Amin. Jangan dijauhi. Kalau ada orang-orang yang berdosa, bahkan kalau ada pelayan-pelayan misalnya yang jatuh dalam dosa, kita nggak punya hak menghakimi orang lain. Harusnya dibangun, karena gereja ada untuk memberkati dan memulihkan orang lain. Amin. Ya, karena itu saya tidak setuju kalau misalnya ada orang yang berdosa, saudara hakimi, dia begini-gini, apalagi kalau ada pelayan atau jemaat yang jatuh dalam dosa, saudara nggak boleh. Kalau saudara ada yang berbuat dosa, cukup datang kepada kami gembala. Kalau saudara mau terbuka, kami akan cover saudara. Dan kita tidak akan menceritakan kejatuhan saudara, tapi kita akan menceritakan Tuhan yang mengasihi saudara. Amin. Karena saya juga orang berdosa dulu saudara. Ada banyak orang ketika datang ke gereja tahu orang berdosa, dicibiang, bahkan matanya selalu melihat terus saudara ya. Dilihatin sampai akhirnya orang malas ke gereja lagi. Kayaknya saya jadi perhatian gitu ya saudara ya. Apalagi kalau dia terang-terangan mengaku kalau dia berdosa, dia ini jatuh dalam dosa. Waduh, penghakiman satu gereja, satu jemaat. Gak boleh. Di dalam jemaat ini gak boleh ada seperti itu. Amin. Ya, kalau justru ada yang jatuh, kita tahu dia jatuh, rangkul dia. Bangkitkan dia, berikan semangat supaya dia kembali bisa mengalami kasih Tuhan. Dan itu harus dibangun dalam komunitas. Amin. Saya harap gembala-gembala komsel semuanya memperhatikan ini. Bahkan saudara yang ada dalam komsel, ayo saling membangun di sana. Bukan saling menjatuhkan, tapi saling membangun, memberikan respon yang baik. Amin. Yang kedua, yang tidak mungkin saudara dapatkan dalam komunitas lain, di luar komunitas. Yang kedua adalah apa? Di dalam komunitas itu adalah training ground terbaik saudara. Di dalam komunitas itu ada training ground atau tempat latihan. Ya. Makanya kalau ada orang bilang gini, saya nggak mau ikut komsel. Salah. Justru di komsel itu saudara dilatih. Dilatih untuk apa? Dilatih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu apa? Saling mengasihi. Di komunitas Kingdom Family itulah saudara training, melatih untuk apa? Hidup di dalam kasih. Waktu saudara lihat orang kok susah sekali, kehidupannya sederhana, disitulah kita praktek kasih, kita memberkati mereka. Amin. Ya, waktu di dalam komunitas itu kita lihat orang ini kok kayaknya dia ini kekurangan. Disitulah kita mempraktekkan kasih.
Dan saudara, saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara tidak ada dalam komunitas, saudara nggak akan bisa melakukan praktek kasih. Nggak bisa. Sebab saudara mau tolong siapa? Saudara nggak ada di komunitas. Justru dalam komunitas itu saudara akan bisa melihat kekurangan orang dan saudara bisa memberkati mereka dengan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu jangan pernah menghindar dari komunitas orang percaya. Saya nggak mau aktif-aktif di gereja. Karena istilah gini, kalau mau tahu restoran itu jangan masuk ke dapurnya. Nanti kalau kamu masuk ke dapurnya pasti kamu nggak akan mau makan di restoran itu. Ya. Tapi saudara, kalau kita di dalam Tuhan, ya kita harus bergaul dan kita harus berada dalam komunitas anak-anak Tuhan. Makanya saya bilang di dalam training gembala-gembala komsel, waktu kita mau bentuk komsel, mereka semua yang gembala komsel ini ikut pemuritan training saudara ya, kurang lebih selama 3 minggu. Dan mereka mendapat sertifikat untuk bisa menjadi gembala komsel. Nah, saya selalu bilang begini, di dalam komsel itu kita harus apa? Saling membangun satu dengan yang lain. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang tidak membangun. Ya, kalau ada yang lemah, dia harus dikuatkan. Kalau ada yang susah, dia harus ditolong. Karena itu saling menopang harus ada di dalam komunitas. Ya, nah ada banyak orang nggak mau di dalam komunitas. Karena apa? Takut nanti dia terluka. Karena mungkin ada trauma-trauma masa lalu, pernah dilukai orang lain. Akhirnya udahlah, gak usah, kalau ke gereja ya cuma hari Minggu pulang-pulang aja. Malas ikut-ikut komsel, malas ikut, nanti saya terluka lagi. Justru kalau saudara dalam komunitas, saudara akan cepat sembuh. Kalau saudara di luar komunitas, saudara akan lama sembuhnya. Gak akan bisa sembuh dengan cepat. Waktu saudara dalam komunitas, di situ saudara belajar, aduh sakit, tapi gak apa-apa. Luka yang ada itu harus memang dilukain lagi saudara, baru bisa bersih dan baru bisa luka itu sembuh. Amin. Ya, memang waktu luka mau dibersihkan sakit. Nah kadang-kadang kita luka, tapi kita nggak mau dibersihkan. Waktu sakit mau dibersihkan sakit. Udahlah, saya nggak mau ke gereja. Dengar khotbah pendeta terasa tersinggung, pikirnya disinggung. Saya mau beritahu kepada saudara ya, pendeta itu kalau khotbah nggak mungkin punya niat gini. Nanti besok saya mau khotbah, saya mau nyinggung Pak William saya mau nyinggung Pak Irak saya mau nyinggung Ibu Felicia karena dia begini-begini. Enggak saudara, capek. Wong disiapin aja saya ini repot saudara ya. Ya kemarin saya ditagih Ibu Hernita, Pak tema dan materi anak-anak remaja sudah, oh iya saya lupa ya, sudah selesai sih, cuma karena saya harus bikin tema dan sebagainya, saya harus mencari referensi-referensi, jadi itu aja sudah susah, udah repot. Saudara tahu, saya ini mempersiapkan khotbah walaupun saya sudah dapat, saya harus persiapkan lagi malam minggu tuh, tadi malam saya tidur 1:30. Saya harus siapkan lagi, saya harus ngomong apa lagi nanti, saya harus renungkan lagi, itu butuh waktu. Ngapain harus pikir lagi, nanti saya mau singgung Pak Indra. Kalau memang itu sampai keluar, itu bukan tujuan menyinggung saudara. Itu mungkin Roh Kudus punya niat untuk supaya saudara dipulihkan dan saudara disembuhkan. Amin. Haleluya. Karena itu kalau datang ke gereja jangan bilang pendeta itu suka singgung saya. Bukan, itu Tuhan mengasihi saudara supaya saudara berubah. Apalagi kalau kita nggak tahu masalah saudara, lalu tiba-tiba ada hamba Tuhan di sini ngomong, saudara ditegur, ya puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Itu saya mau berubah. Yakobus bilang begini, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua dan firman Tuhan itu seperti cermin, betul? Saya mau tanya, tadi sebagian besar semua saudara waktu datang ke sini pasti lihat kaca, betul? Ada di sini waktu datang ke gereja nggak berdiri di depan kaca? Atau menyampingi kaca. Semua kita tadi waktu datang ke gereja pasti berdiri di depan cermin. Melihat dulu tampilannya, rambut sebagus kah belum, apalagi ibu-ibu mau pergi ke gereja minim setengah jam sebelumnya kan, mesti pasang eyeshadow, pasang macam-macam saudara, alis mata dan sebagainya begitu ya. Nah, makanya kalau ibu-ibu kalau mau pergi ke pesta itu mesti dia minta waktu 2 jam saudara ya, ke salonnya 1 jam ya, terus ngantrinya dan sebagainya ya, biasa 2 jam lah. Bapak-bapak kadang-kadang nggak, kadang-kadang kita mau bapak-bapak ini kadang-kadang kesel ya. Mau ke undangan jam 7, sudah jam 7 istri belum siap. Harus masih gini-gini. Kadang-kadang kita emosi. Ya maklumilah bapak-bapak, memang wanita itu
Dia memang bahan bakunya beda dengan kita. Dia suka keindahan. Ya, jadi memang dia butuh waktu yang panjang untuk memperbaiki diri, mendandan diri. Toh nanti juga yang bangga saudara sebagai suami kan. Waktu saudara datang ke undangan, wih istrinya bapak itu memang cantik luar biasa. Kan saudara yang diuntungkan, amin. Haleluya. Karena itu jangan marah-marah, haleluya. Cuma saya mau bilang juga sama ibu-ibu, kalau sudah gitu ya tahu diri, undangan jam 7, dandanlah jam 5 gitu saudara ya. Jangan undangan jam 7, saudara dandan setengah 7. Sudah tahu butuh waktu dan sebagainya. Belum lagi kalau ACDO, aduh salah sedikit, hapus lagi, ulang lagi dari nol. Kan begitu ya, kayak pom bensin. Mulai dari nol. Ya, nah saudara kita harus ada dalam komunitas. Amin. Ya, saudara yang belum ikut komunitas, ayo ikut. Amin. Ya, ikut supaya apa? Saudara bisa dibangun karena di dalam komunitas itu training yang terbaik. Training yang terbaik itu di komunitas, saudara. Karena tidak mungkin kita ini di luar komunitas akan bertumbuh, nggak mungkin. Karena itu jangan biarkan firman Tuhan hanya sekedar menjadi pengetahuan ya bagi kita. Justru dalam komunitas rohani adalah tempat terbaik untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan, makanya saya bilang sharingkan khotbah hari Minggu di dalam komunitas saudara. Ya, bangun. Nah, cuman saya masih menjumpai kadang-kadang masih malu-malu. Makanya saya bilang gini, saudara kalau dengar khotbah hari Minggu, catat tuh apa yang saudara dapat. Ini berkat buat saya, catat. Nanti di komsel atau di family community, saudara sharingkan. Tadi Minggu Pak Pendeta ngomong ini nih, saya diberkati dengan ini. Amin. Jadi nggak ada yang diam. Ayo silakan sharing lewat. Minggu depan silakan sharing lewat. Silakan sharing pas apanya? Haleluya. Ngomong saudara. Saya percaya saudara pasti ada dapat berkat sesuatu. Amin. Entah itu satu kata atau satu kalimat, pasti saudara diberkati. Dan kalau itu memberkati saudara, sharingkan pada hari Minggu. Ya, misalnya saudara hari Kamis baru komselnya. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai sore itu kan saudara pasti punya pengalaman di dalam melakukan firman minggu yang saudara dengar. Misalnya pujian penyembahan, kita bahas 1 bulan kemarin. Nah, waktu saudara 1 bulan kemarin, saudara kan praktek. Nah, di komsel itu saudara sharing. Kan komunitas, saling membangun. Saya minta tolong dong, saya ini masih gagal di dalam membangun penyembahan. Kadang-kadang saya ingat, kadang-kadang karena keburu-buru kerja, saya nggak menyembah, saya langsung pergi kerja. Sampai pulang capek, saya tidur lagi, saya nggak menyembah. Tolong doakan saya supaya saya tetap bisa menjadi penyembah. Kan begitu. Jadi kalau apa yang kekurangan saudara, yang saudara nggak bisa lakukan, firman itu ngomongin aja. Kalau saudara sudah melakukan, ceritakan di mana keberhasilannya. Supaya saling membangun. Sehingga jemaat juga yang dengar gini, cuma rupanya dia juga bisa salah, bisa melakukan bisa juga gak lakukan, ya sama dengan saya. Tapi kita belajar, ada orang yang bisa lakukan. Itu caranya. Kita belajar di situ dalam komunitas. Amin. Dan di dalam komunitas itu adalah tempat kita melatih satu dengan yang lain. Yang ketiga, apa yang tidak kita dapatkan dalam komunitas? Yang ketiga itu adalah di dalam komunitas selalu ada guru dan murid. Ya, di dalam komunitas selalu ada guru dan murid. Saudara, di dalam komunitas itu selalu dapat belajar dari orang lain. Kita pun dapat membagikan pengalaman kita dan membantu orang lain bertumbuh di dalam komunitas. Saya mau cerita sedikit saudara tentang cara belajar daripada orang Israel. Kenapa orang-orang Yahudi itu pada umumnya itu berhasil, pinter-pinter, karena cara mereka belajar itu berbeda dengan negara-negara lain. Dan sekarang pola belajarnya orang Yahudi itu sudah diadopsi dari beberapa negara. Nah, cara belajar orang Yahudi itu bagaimana sih? Mereka menggunakan sistem kayak begini, saudara, pemuritan. Namanya itu sistem Afrutah. Ya, sistem pemuritan orang Yahudi itu menggunakan sistem Afrutah, di mana mereka membangun satu persekutuan, satu komunitas. Komunitas itu dibangun untuk apa? Membangun persahabatan satu dengan yang lain.
Jadi mereka berkelompok. Saudara kalau ingat Yesus ketika dia mengajar orang-orang banyak, dia selalu berkelompok-kelompok. Itu sistem pengajaran orang Yahudi, afruta. Ya, jadi memang selalu berkelompok-kelompok. Itu yang membuat berbeda. Nah, orang Yahudi kalau sekolah, saudara, ada tingkat-tingkat tertentu. Yang pertama itu ada namanya Beth Sefer. Nah, Beth Sefer ini untuk usia 5 sampai 10 tahun, ya. Beth itu artinya rumah, Sefer itu artinya kitab. Jadi usia 5 sampai 10 tahun itu mereka hidup belajar berkelompok-berkelompok. Mereka belajar menghafal 5 kitab Musa, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. Itu mereka hafal. Usia 5 tahun sampai 10 tahun mereka diajar berkelompok. Pertama guru menyampaikan materi, tidak panjang-panjang, kemudian mereka dibentuk kelompok-kelompok. Satu kelompok ada 10 orang, satu kelompok ada yang 12 orang. Lalu mereka saling berbagi tentang apa yang mereka dapatkan. Lalu mereka saling menghafal satu dengan yang lain. Nanti kalau ada kamu keliru tadi di sini, ini tambahannya begini-gini. Jadi mereka saling melengkapi dalam afruta itu. Ya. Nah, lalu ada tingkat pelajaran yang kedua itu namanya Bet Talmud. Bet Talmud itu artinya rumah pemuritan. Nah, belajarnya ini saudara, orang yang sudah Bet Talmud ini belajarnya bukan lagi di rumah-rumah, tapi mereka belajarnya di sinagog. Mereka belajar di sinagog di sana dalam bentuk kelas, tetapi mereka juga belajar di luar. Jadi bukan cuma secara indoor, tetapi juga mereka dibawa kepada sampai belajar kepada indoor. Outdoor. Ya, belajar di luar dan belajarnya juga di kelas. Lalu mereka di luar itu ngapain? Disuruh lihat rabinya. Kalau rabinya berdebat Taurat dengan orang lain, ini muridnya liatin, oh cara debatnya begini. Makanya Paulus itu dia memperhatikan gurunya. Ya, maka tingkat nanti kalau saudara lihat tingkat penghayatannya orang-orang Yahudi itu sebegitu rupanya sampai mereka benar-benar bisa begitu luar biasa pintar karena mereka punya prinsip begini, saya sebagai murid harus menjadi sama dengan dengan guru saya. Itu orang Yahudi, saudara. Ya, jadi mereka menonton waktu gurunya, rabinya berdebat dengan ahli Taurat yang lainnya, mereka nonton. Rabinya lagi konseling orang, dia lihat. Itu kan Yesus lakukan toh. Waktu pertama dia mengajar, kemudian Yesus menumpangkan orang sakit, muridnya lihat dulu. Oh gitu ya, numpang orang sakit. Oh gitu ya, doain. Setelah itu apa? Yesus mengutuskan dua-dua. Itu sistem orang Yahudi. Jadi sistem pemuritan gini, saya buat, kamu lihat. Lalu kedua, kamu buat, saya lihat. Yang ketiga, kamu dan saya sama-sama buat. Itu sistem pemuritan yang benar. Ya, nah orang Yahudi itu seperti itu. Makanya kalau saudara ngajar anak saudara di rumah, kita kan maunya gini, begitu ajar harus pintar. Ya nggak bisa, kasih contoh dulu. Nanti kalau dia sudah ngerti contohnya, baru coba kamu buat. Kita lihat. Lalu sama-sama buat, itu baru anaknya bisa masuk, saudara. Ini anak baru gini sudah gemetar karena mama pun ada saudara tinggi sekali, rotan di samping. Waduh, saudara. Anak yang tadinya mungkin bisa jadi takut, saudara ya. Nah, kita belajar itu Bet Talmud, ya. Lalu ada yang kedua itu namanya Bet Midrash. Bet Midrash itu artinya Bet itu rumah, Midrash itu studi belajar. Nah, ini untuk usia 10 sampai 14 tahun. Ya, Bet Midrash. Midrash itu belajar. Kalau dalam bahasa Arab itu Midrash itu menggunakan kata madrasah. Dari kata Midrash ini lahirlah kata madrasah. Madrasah itu artinya sekolah, belajar. Ya, itu kalau agama seberang. Nah, ini usia 10 sampai 14 tahun. Mereka diajar untuk apa? Menafsirkan Alkitab. Makanya orang-orang Yahudi, anak-anak kecil itu, kalau mereka sudah umur-umur segitu, mereka itu kuasai firman. Terutama kitab Pentateuch, 5 kitab Musa. Itu hafal, titik komanya dihafal. Karena dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam,
dikatakan dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8, maka perjalanannya akan beruntun dan dia akan berhasil, itu digenapi. Makanya saudara lihat orang Yahudi semuanya pintar-pintar. Amin. Nah kalau anak-anak saudara mau pintar, suruh baca Alkitab. Suruh hafal Alkitab setiap hari. Jangan suruh hafal yang lain. Ya. Hafal Alkitab. Satu hari suruh dia hafal satu ayat. Satu hari setiap hari satu hafal. Saudara lihat, dia akan berhikmat. Amin. Saya punya teman dulu diinjili oleh dia dulu ikut penginjil, terus kami berteman. Orang ini dulu buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Diajarin membaca Alkitab, ya, nggak sekolah. Akhirnya dia bisa menulis, bisa membaca. Tapi karena dia setiap hari baca Alkitab, hafal Alkitab, ngeja Alkitab, ngomongnya kalau ngomong sama orang lain bahasanya bahasa Alkitab. Jadi kalau dia ngomong bilang begini, saya mau ngomong sama kamu, dia nggak ngomong gitu saudara. Dia ngomongnya bahasa Alkitab, aku hendak berkata kepadamu. Ya, jadi kata, kau Tuhan kah? Aku hendak berkata kepadamu. Ya, tapi memang begitu. Dan saudara lihat, perhatikan, kalau saudara rajin baca Alkitab, pasti saudara akan berhikmat. Ya, saudara kan bingung tuh mau jalankan bisnis gimana? Udah baca Alkitab. Setiap hari biasakan. Satu hari minim satu ayat. Boleh lebih, tapi kurang jangan. Karena kalau kurang satu hari satu ayat berarti saudara nggak baca. Betul? Ya, satu hari minim satu ayat. Boleh lebih, tapi kurang jangan saudara ya. Kalau kurang berarti saudara nggak baca Alkitab itu. Satu hari satu ayat. Ada orang bilang, harus satu pasal, harus dua pasal. Oke, nggak masalah. Kalau saudara bisa selesaikan satu hari satu pasal, puji Tuhan. Tapi kalau susah, ya sudah, belajar satu hari satu ayat aja dulu. Sudah itu hafal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Gitu. Ya. Yang umum-umum lah, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikul laku yang kupasang ya, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan bebanmu pun ringan. Nah begitu ya. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau, terus dan seterusnya dan seterusnya. Dihafal. Tapi bukan cuma dihafal, habis itu apa? Dihayati. Lalu kemudian apa? Dilakukan. Kalau cuma dihafal, dibaca, nggak dilakukan, ya itu nanti jadi ilmu pengetahuan, tidak mengubah. Tapi kalau saudara melakukan, itu yang akan mengubah saudara. Amin. Nah, saudara, orang Yahudi itu berbeda dengan orang lain. Ya, kalau mereka sudah ada di tingkat namanya Bet Talmud tadi, itu mereka harus belajar secara langsung. Gurunya kasih contoh, dia lihat lalu dia yang bikin. Itu orang-orang Yahudi. Nah, saudara, walaupun para murid mengikuti gurunya secara sistem Afruta ini, ya, tapi tujuan tertinggi dari mereka belajar itu orang Yahudi. Tujuan tertingginya itu apa? Yaitu tadi di dalam Amsal 27 ayat yang ke-17 dikatakan apa? Besi menajamkan besi. Terus apa? Orang menajamkan sesamanya. Ini tujuan tertinggi daripada pemuritan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di Afruta itulah mereka dibentuk. Di koinonia itulah kita dibentuk. Amin. Nah, kalau saudara keluar dari persekutuan, saudara nggak akan dibentuk. Karena kalau saudara sendiri, siapa yang mau nyinggung saudara? Betul apa benar? Kalau saudara sendiri nggak akan sakit hati, saudara akan aman. Tapi kalau saudara nggak sakit hati, saudara nggak akan ngerti bagaimana sembuh dari sakit dan bagaimana saudara harus menghargai orang lain, kan begitu? Betul? Kalau saudara nggak pernah direndahkan orang lain, saudara nggak akan belajar bagaimana saudara harus belajar untuk sabar. Justru dalam komunitas itu kita belajar, kadang-kadang kita nggak dianggap orang lain, kita disepelekan orang lain, kita sudah buat ini kok malah nggak dihargai, nggak apa-apa. Disitulah belajar kehidupan, disitu proses kehidupan, amin. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi manusia instan, Tuhan mau saudara dan saya menjadi manusia intan.
Haleluya. Intan itu melalui proses. Jangan jadi orang Kristen yang instan, cuman percaya Yesus, masuk gereja hari Minggu, terus itu nggak ngapa-ngapain, nggak mau komunitas, nggak mau ibadah dan lain. Saudara, nggak akan menjadi manusia yang hebat. Karena itu jangan jauhkan diri dari komunitas. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang kita tidak dapatkan dari komunitas? Yang keempat itu, dalam komunitas ada pertanggungjawaban, saudara. Dalam komunitas ada pertanggungjawaban. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang Galatia pasal 6 ayat 1-2, di situ dikatakan bahwa saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung apa? Bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita membangun komunitas, para anggotanya memang tidak mempunyai beberapa kesamaan nilai. Karena itu kadang-kadang kita itu bisa clash. Ada orang punya nilai hidup gini, kalau saya dilukai saya harus balas. Itu nilai hidupnya. Jadi tidak boleh ada orang yang melukai saya. Itu nilai hidup. Tapi waktu dia ada dalam komunitas, ada nilai hidup orang lain juga. Kalau kamu mau dihargai orang lain, kamu harus hargai orang lain. Kan begitu ya saudara ya. Nah itu sering terjadi apa? Tabrakan nilai di situ. Tapi kita harus saling bertanggung jawab terhadap apa yang kita bangun di hadapan Tuhan. Amin. Justru dalam komunitas itulah kita saling belajar menghargai setiap nilai-nilai orang lain. Amin. Oh, kalau dia memang nggak suka saya ngomong kayak gitu, ya udah, maafkan saya mau belajar. Amin. Di dalam komunitas itu kita belajar melihat orang lain dari sisi yang berbeda. Di dalam komunitas itu kita belajar belajar. Oh, dia itu nggak suka begini. Oke, kalau begitu saya lain kali nggak akan mau melakukan gini. Kadang-kadang kan kita ini jadi manusia itu kan dibentuk dari lingkungan kita. Ada lingkungan keluarga. Ada orang di dalam keluarga itu kalau ngomong nadanya tinggi, nggak marah. Kayak orang Batak itu kalau ngomong nadanya tinggi, oktavnya itu oktav 2 oktav terus. Tapi dia nggak marah, nadanya tinggi. Kalau orang Bataknya sudah lama di Jawa, dia ngomongnya nggak tinggi. Nadanya itu bisa rendah. Tapi kalau lagi ngomong, kebanyakan pada umumnya orang Batak itu tinggi. Orang Ambon juga kalau ngomong itu nadanya kadang-kadang tinggi. Lalu kalau kita bergaul dengan saya orang Jawa misalnya, saya bergaul sama orang Batak, dia ngomongnya tinggi-tinggi kan begitu. Wih, orang ini kok marah-marah? Bukan marah-marah, karena memang dia kebiasaannya begitu. Haleluya. Ya, ada orang, makanya orang Jawa bilang gini, orang-orang Ambon itu galak-galak ya, suka kalau ngomong kasar marah. Memang budayanya begitu. Kan kalau orang Batak, orang Papua, orang Ambon jalan ke mall, kakinya keinjak, ngomongnya apa? Kopo mata di mana? Betul kan tidak? Itu orang Ambon, orang Jawa, pokoknya orang-orang timur lah. Kakinya keinjak, jalan lihat mata taruh di mana? Oh begitu saudara ya. Tapi kalau orang Jawa, apalagi dia orang Solo, itu orang yang lemah lembut, dan enkut ya, lemah lembut. Kalau kakinya keinjak, ngomongnya kan gak kasar. Ngomongnya gimana? Permisi Tuan, kaki Tuan di atas, kaki saya di bawah. Ya. Tapi kita dalam komunitas, kita belajar untuk bertanggung jawab. Amin. Makanya dalam komunitas itu ada nilai-nilai yang dibangun. Saling membangun satu dengan yang lain. Itu penting. Nah saudara, di dalam komunitas Kristen kita bertanggung jawab menjaga satu sama lain untuk apa? Untuk menurut standar-standar yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, jangan gitu dong. Kamu harus mengasihi.
Lain kali nggak boleh gitu. Misalnya ada yang sharing, aduh saya ini punya kelemahan suka marah sama anak. Nanti di dalam komunitas ada, ayo kamu harus berubah. Iya tapi gimana, nanti kasih kuat lagi. Waktu dia marah, ayo kamu gak boleh gitu, belajar lemah lembut, belajar mengasihi. Kan begitu saudara ya, ada tanggung jawab yang kita harus lakukan. Di dalam komunitas itulah kita belajar untuk melakukan tanggung jawab kita. Nah Bapak Ibu, karena itu kita perlu membangun komunitas. Di dalam komunitas Kristen kita tidak bertanggung jawab, kita bertanggung jawab menjaga satu sama lain untuk hidup menurut standar Tuhan. Karena itu dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan begini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan apa? Satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi kita ini anggota tubuh Kristus, terdiri dari berbagai macam anggota. Tapi walaupun kita berbeda-beda, kita harus satu dengan yang lain, saling membangun, bertanggung jawab, mengingatkan satu dengan lain supaya kita sama-sama bisa melakukan kebenaran Tuhan di dalam komunitas sel kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara, komunitas rohani bukan hanya penting untuk kita miliki, amin. Komunitas rohani adalah sesuatu yang harus kita miliki. Ya, harus kita miliki. Bersama komunitas rohani kita dapat bertumbuh maksimal sesuai dengan yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Karena itu waktu saudara dalam komunitas sel, saya percaya engkau akan semakin dirubah menjadi serupa dengan Kristus. Terakhir saudara, saya teringat sebuah peribahasa terkenal di Afrika yang mengatakan demikian. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Artinya, mensano in corpore sano. Artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya apa saudara? Kalau mau cepat, jalan sendiri. Jika Anda ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Jadi kalau saudara mau mengerjakan sesuatu yang besar, saudara mau melakukan suatu perjalanan yang panjang, itu kan butuh waktu yang lama, kadang-kadang bisa melelahkan, bisa meletihkan. Karena itu kita butuh orang lain. Ya, kalau saudara jalan jauh, jalannya sama-sama, rasanya itu tidak terlalu jauh, betul? Tapi kalau saudara jalan sendiri, jalannya jauh, aduh, baru 10 meter, masih jauh perjalanannya. Tapi kalau saudara rame-rame, ada teman ngobrol sambil jalan, ya, terasa ringan dan terasa enteng. Demikianlah ketika kita berada dalam komunitas. Amin. Hidup ini yang kita lalui masih panjang saudara. Kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita, betul? Ada yang tahu kapan Tuhan panggil? Usianya nggak tahu. Karena itu perjalanan kita itu masih panjang. Nah kalau perjalanan hidup ini masih panjang, kita perlu ada orang-orang di sekitar kita yang perlu mengingatkan kita, yang perlu menguatkan kita, yang perlu memberikan kita motivasi, yang perlu memberikan kita dorongan. Amin. Haleluya. Karena itu jangan pernah menghindari komunitas. Amin.